Untuk mengetahui seperti apa kronologis kejadian deportasi yang dialami Ustadz Abdul Somad, kita sudah terhubung langsung dengan Ustadz Abdul Somad yang saat ini berada di Batam, Kepulauan Riau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ustadz, kami kembali ingin mengkonfirmasi seperti apa kronologis kejadian sebenarnya Ustadz? Saya berangkat dari Batam menuju Tanah Merah pada tanggal 16 Mei 2022. Sebelumnya beberapa hari sebelum itu saya sudah mengurus semua urusan dan mendapatkan izin dari ICA, Immigration and Checkpoint Authority. Sehingga saya berani untuk masuk, semua persyaratan sudah lengkap. Kami mendarat pada jam 1.30, jam tangan saya waktu Indonesia. Dan kemudian semua kami ada 6 orang, 7 orang sudah lewat, masuk semua. Sahabat saya dengan anaknya 4 orang, saya, istri dan anak saya. Saya terakhir, mereka sudah di-scan paspor, sudah cap jempol, sudah masuk semua. Tiba-tiba baru saya ditarik lagi. Baru setelah saya disuruh menunggu lebih kurang 1 jam di ruang kecil. 1 meter kali 2 meter. Ditutup. Setelah itu barulah semua rombongan ditarik lagi. Maka tadi ketika saya baca di salah satu portal, Duta Besar Indonesia untuk Singapura mengatakan itu tidak benar deportasi. Karena tidak dapat izin masuk. Saya kasih tahu, sudah masuk. Ya pemirsa, kita mengalami komunikasi kita terputus sementara untuk Ustadz Abdul Somad. Namun tadi sempat ia menyampaikan bahwa Ustadz Abdul Somad ini sudah tiba di Singapura dalam proses pengurusan keimigrasian. Kemudian ia menjadi salah satu dari rombongannya yang kemudian diperiksa dalam waktu yang cukup lama tadi ia sampaikan. Dan ia juga menjelaskan ia juga berada di ruangan berukuran 1 kali 2 meter seperti penjara di imigrasi. Kita akan coba panggil lagi Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, silakan dilanjutkan Ustadz tadi kronologisnya seperti apa. Setelah semuanya masuk, sahabat saya dengan anaknya 2 orang, 4 orang, istri dan anak saya sudah masuk. Mereka menunggu saya karena saya ditahan. Lalu kemudian tidak ada dialog sama sekali. Mereka tidak memperlakukan layaknya. Lalu kemudian seperti lalu-lalu saja mereka menanyakan ini tas siapa. Saya bilang ini my wife's bag. Ini tas istri saya, peralatan baby. Saya tunjukkan tuh mereka di depan menunggu, lebih kurang jarak 10 meter. Akhirnya mereka dipanggil juga dan semuanya dimasukkan lagi ke dalam ruangan, terpisah. Akhirnya kami menunggu selama dari jam 1:30, 1:30, 3, 4:30, 4:30, 5, 6. Dengan membawa anak kecil. Yang satu berumur 2 tahun, yang satu berumur 3 bulan. Di dalam ruangan sumpek, tidak layak. Setelah itu baru dipulangkan dengan feri terakhir menuju Batam. Tanpa penjelasan, tanpa ada siapa yang bisa untuk ditanya apa masalah sebenarnya. Maka Kedutaan Besar Singapura di Jakarta mesti mengklarifikasi kenapa saya tidak dibenarkan masuk. Apa salah saya?
Ya, Ustadz mungkin mencoba bertanya kepada petugas imigrasi di sana apa alasan deportasinya. Tidak ada wawancara, tidak ada diberi kesempatan. Kalau ditanya semuanya mengatakan tidak ada kuasa. Kami hanya anak buah saja. Seperti ketemu dengan robot. Tidak ada yang bisa diajak bicara. Mungkin ada pimpinannya yang mungkin bisa dipanggil saat itu. Apakah Ustadz tidak berusaha mungkin untuk Saya meminta? berusaha untuk menjelaskan. Saya mau jelaskan semuanya, tapi tidak ada diberi kesempatan. Baik. Ustadz ini pertama kalinya Ustadz ke Singapura atau sebelumnya juga pernah tapi tidak pernah ada Saya masalah pernah seperti ini? masuk ke Singapura beberapa tahun yang lalu untuk berangkat umroh. Dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam ke Singapura, selanjutnya menuju Jeddah. Baik. Tapi saat itu tidak ada masalah ya Ustadz ya? Saat itu kita hanya transit saja. Nah, untuk Ustadz kan akhirnya berangkat kembali ke Batam itu ferry terakhir itu akhirnya Ustadz yang memutuskan atau mereka yang mengarahkan untuk Ustadz naik kembali ke Batam? Mereka semuanya mengusir kami. Padahal sudah izin masuk, sudah lengkap semua syarat-syarat, sudah di-scan paspor, sudah keluar dari pelabuhan. Ditariknya lagi masuk ke dalam, dipulangkannya semua. Ya, ini semuanya ya berarti Ustadz, nggak cuma Ustadz aja berarti ya? Semuanya. Apa salah anak-anak kecil itu? Mahasiswa semester 5, ibu-ibu perempuan. Kalau saya bermasalah ya saya saja. Kenapa pula mereka? Kami bukan mau cari kerja, bukan mau jadi pendatang haram. Ya, Ustadz setelah tiba di Batam apakah ada upaya untuk menanyakan alasan dari pihak Singapura seperti itu terhadap Ustadz atau langkah yang akan dilakukan? Maka tidak tahu kita mau minta penjelasan ke siapa. Makanya saya meminta DPR RI supaya tanya itu kedutaan besar Singapura di Jakarta. Suruh dia klarifikasi, kasih penjelasan. Tunjukkan kenapa Abdul Somad tidak masuk. Keluarga anak kecil. Teroriskah dia? ISIS-kah dia? Baik, itu kan kejadiannya kemarin ya Ustadz, hingga saat ini belum ada juga ya jawaban ataupun klarifikasi ya Ustadz dari pihak Singapura atau duta besar kita di sana? Makanya desak mereka. Suruh dia kasih penjelasan. Kalau tidak nanti dia semaunya saja. Siapapun orang yang datang, dia tak suka, dia perlakukan seperti itu. Ya. Bagi saya tak masalah, saya biasa masuk hutan keluar hutan. Tapi nanti tokoh-tokoh kita sesuka hati dia. Dia suruh nunggu sekian jam tanpa ada penjelasan, tanpa ada mau wawancara dengan siapa. Sesuka hati dia saja. Baik. Ustadz pada saat tiba di Batam, mungkin dari pihak pelabuhan Batam sendiri ada informasi nggak Ustadz? Tidak ada satupun yang memberikan penjelasan. Baik. Langkah selanjutnya nih Ustadz, jika misalnya hari ini belum juga ada klarifikasi, kemudian apa yang akan Ustadz lakukan nih? Kita sebagai warga masyarakat, kita punya pemerintah. Tugas pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk melindungi rakyat. Saya ini rakyat resmi bangsa Indonesia. Tidak pernah melanggar hukum, taat pajak, intelektual, bukan perampok saya ini, bukan garong. Baik. Terakhir Ustadz, singkat saja harapannya seperti apa Ustadz? Harapan saya pemerintah Singapura tidak memperlakukan warga Indonesia seenak otaknya. Dia harus memberikan penjelasan. Anda tidak bisa masuk negara saya karena tidak cukup syarat. Karena Anda masuk dalam daftar orang-orang radikal. Karena masuk dan seterusnya. Supaya orang bisa introspeksi. Supaya orang bisa memperbaiki. Kalau tidak diizinkan dari awal mestinya ICA. Karena sudah diajukan dari awal. Ngapain saya mesti terbang dari Pekanbaru ke Batam, dari Batam menyeberang? ICA mereka setujui.
Mestinya tulis saja situ. Apa guna Immigration and Checkpoint Authority itu dibuat? Ya. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Abdul Somad. Kita berharap semoga hari ini segera ada klarifikasi ya dari pihak Singapura. Terima kasih banyak atas waktunya Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.